Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi Anda yang saat ini di rumah saja, saya Made Sukadan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali. Ya, pemirsa, kehidupan new normal atau kehidupan normal baru yang merupakan wacana nantinya akan diberlakukan untuk berdamai dengan COVID-19. Namun di bidang kesehatan, apakah hal ini harus mendapat kajian terlebih dahulu dan nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana new normal dari perspektif kedokteran terintegrasi. Apa yang dimaksud dengan terintegrasi? Nanti kita akan bahas bersama seorang praktisi kedokteran terintegrasi dan beliau juga seorang penulis, ada Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa. Om Swastiastu, Dr. Ngurah. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Becik. Sehat ya, Dok ya? Astungkara. Astungkara, selalu dalam keadaan sehat ya. Dok, ini kita berbicara tentang new normal dari perspektif kedokteran terintegrasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan terintegrasi dalam hal ini, Dok? Ya, jadi terintegrasi itu merupakan suatu sistem pengobatan kolaboratif yang memadukan pengobatan konvensional dengan pengobatan komplementer berbasis bukti. Nah, gampangnya contohnya adalah ketika kita melakukan perawatan COVID niki, pengobatan konvensional berjalan di rumah sakit, namun dalam waktu yang bersamaan kita juga menganjurkan pasien untuk berjemur. Ini merupakan pengobatan heliopati. Dalam waktu yang bersamaan juga kita memberikan herbal. Ini merupakan bagian juga dari komplementer berbasis bukti. Nah, di negara Cina, di tempat COVID pertama kali berada, itu angka penyembuhan meningkat karena mereka memadukan dengan akupuntur, meditasi, kemudian senci, yaitu meditasi tradisional mereka. Jadi memang kalau di Bali, yang Titiang tahu, kenapa angka kesembuhan di Bali menjadi sangat tinggi sekali? Karena pemerintah, kemudian pihak rumah sakit juga memadukan dengan kesehatan tradisional. Jadi kita mencari beberapa titik tirta yang memang kita yakini memiliki khasiat dan kita berikan kepada para dokter, para medis dan juga pada pasien sehingga memunculkan suatu ekosistem di mana mereka meyakini, ya saya didukung oleh manusia, alam dan Tuhan dalam mencapai penyembuhan begitu. Jadi bisa dikatakan ini pengkolaborasian antara secara medis dan juga komplementer berbasis bukti. Ya, jadi ini merupakan kolaboratif yang mementingkan klien jadi atau pasien, jadi mengutamakan pasien, yang kedua sama-sama ingin bertujuan untuk yang terbaik untuk pasien. Baik Dokter Ngurah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Sudah siapkah masyarakat dengan new normal kalau kita berbicara dari kedokteran terintegrasi ini sendiri? Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai new normal dari perspektif kedokteran terintegrasi dan nanti kami juga akan mengajak Anda bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana new normal dari perspektif kedokteran terintegrasi, masih bersama Dr. Gusti Ngurah Putra Eka Santosa. Beliau merupakan praktisi kedokteran terintegrasi dan juga seorang penulis. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita di sore hari ini di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Ngurah, ini kalau kita berbicara tentang new normal dari perspektif kedokteran terintegrasi ini, masyarakat harus memperhatikan apa dalam menghadapi nantinya new normal ini walaupun baru wacana yang akan diterapkan nantinya. Suksmo. Jadi kebanyakan dari kita selalu melihat kulitnya, Pak. Kulitnya new normal itu adalah kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan protokol kesehatan. Namun isinya itu yang jauh lebih penting. Isinya ini adalah mindset, yaitu pola berpikir dan kesiapan mental kita menghadapi ini. Karena secara natural kita sudah dibentuk bertahun-tahun lamanya untuk melakukan gaya hidup seperti yang kemarin. Nah, contohnya sekarang dengan adanya COVID, gaya hidup berubah, pola permainan pun berubah. Contohnya, orang sekarang takut ke rumah sakit, takut tertular, dan memang begitu kenyataannya. Yang kedua, masyarakat
menghindari berhimpitan. Namun kita lihat di televisi dan di mana-mana, mereka tidak bisa berdesakan ketika mereka ke pasar, mengantri di sebuah layanan kesehatan. Maka kita membutuhkan suatu transformasi dalam berpikir. Apa yang harus saya lakukan agar saya tetap sehat, namun juga tetap waspada terhadap dampak penularan. Di sinilah saya katakan itu yang semua kita bicarakan adalah kulitnya, sedangkan isinya adalah pada kesiapan mental kita, Pak Karam. Jadi apakah kita siap menghadapi new normal ini lahir dan batin? Jangan cuma lahirnya saja nanti yang kita siap, namun batinnya belum siap. Karena secara penelitian tubuh kita ini bersifat analog, sedangkan pikiran kita digital. Jadi pikiran lebih duluan ketimbang tubuh. Memang tubuh, oh ya saya ingin pakai masker, tapi ternyata pas bicara diturunkan, itu pun refleks. Karena antara tubuh dan pikiran belum tune in, belum menyatu. Disinilah upaya mengintegrasikan antara pemahaman di tubuh dengan pemahaman di pikiran perlu dilakukan secara sengaja. Baik, ini berarti new normal tidak hanya berbicara tentang pola pikir, tetapi pola hidup yang baru nantinya. Persis, persis itu. Jadi contohnya adalah kalau kita berbicara Bali, maka Bali dikatakan sangat tergantung dengan pariwisata. Maka bagaimana membuat pariwisata ini trust atau percaya ketika dia datang ke Bali. Maka mau tidak mau kesehatan menjadi yang terdepan. Jadi contohnya adalah ketika mereka datang harus ada rumah singgah untuk melakukan check up kepada mereka. Mereka kan 12 jam sampai 22 jam nih kalau dari Eropa. Jadi di situ nanti mereka mendapatkan fisioterapi, kemudian jet lag mereka juga dilakukan integrasi dengan meditasi ala Bali. Kemudian sopir atau driver kendaraan juga harus dicek semua, sehingga ketika tampilan itu disampaikan kepada publik internasional percaya, oh ya saya aman loh berlibur di Bali, begitu. Ini yang kemudian menjadi concern kita. Jadi melalui Marinda Park kita bisa melakukan itu. Marinda Park ini adalah wellness center milik Kasihibu. Yang kedua, layanan-layanan sekarang misalnya contoh mereka agak sedikit enggan kalau melihat antrian di rumah sakit. Jadi saat ini sangat memungkinkan rumah sakit melalui fisioterapi itu datang ke rumah, hanya tinggal telepon saja. Jadi tidak lagi kita mengantar orang tua kita untuk fisioterapi, berjubel, menunggu, tidak. Langsung ke rumah, dijanjikan jam berapa, langsung petugas datang ke rumah melalui home care ya yang ada. Yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan imun. Masyarakat bisa melakukan makan makanan yang sehat, nutrisi, bila perlu menambah dengan injeksi vitamin. Ini pun bisa dilakukan dengan cara mendatangkan perawat atau tenaga ahli ke rumah. Jadi saat ini tidak saja new normal itu harus disikapi sebagai wacana, tapi harus diaplikasikan dalam wujud nyata dalam kehidupan. Baik, ini pola hidup yang baru nantinya masyarakat mau tidak mau akan melakukannya. Itu kan butuh waktu yang tidak secepat membalikan telapak tangan, Dok. Betul. Kalau kita hanya mengandalkan penyebaran informasi secara formil ini akan lama. Tapi ketika kita melibatkan adat dan budaya ini bisa dipercepat. Kenapa? Karena budaya itu merupakan sejak lahir dia sudah paham tentang budaya. Maka ketika kita melibatkan perangkat budaya, kita dapat melakukan percepatan. Karena pesan-pesan yang disampaikan melalui perangkat budaya, baik itu perangkat klian, perangkat pecalang, maupun tokoh-tokoh tradisional, ini bisa langsung menembus critical factor atau pikiran bawah sadarnya. Ini yang membuat percepatan prosesnya terjadi. Dari sinilah kekuatan Bali yang saya lihat ketika kita ingin menginsersi suatu pesan baru, new normal misalkan, kita bisa lakukan dengan kekuatan-kekuatan tradisional ini untuk mempercepat prosesnya. Baik, kekuatan Bali seperti apa yang dokter lihat dalam new normal nantinya yang akan kita hadapi nanti? Kita sudah diuji beberapa kali mengalami krisis 91, bom Bali 1, bom Bali 2 saat ini. Jika kita flashback ke belakang, kekuatan Bali adalah terletak pada budayanya. Ketika menghadapi bom Bali misalkan, seluruh dunia menganggap kita akan menyerang balik, kita akan melakukan penghakiman. Ternyata tidak. Kita malah merangkul, kita malah sudahlah kita memaafkan, letting go dan sebagainya. Ini merupakan kekuatan budaya yang kita miliki yang berakar sekali di masyarakat Bali. Jadi kekuatan inilah yang kemudian kita pergunakan untuk new normal ini. Jadi mari kita sama-sama
sampunan metua antar semeton Bali tengentan. Yeah. Jadi kita sama-sama konsepnya seperti sapu lidi. Yeah. Di tiang Pak Karang, semeton Serang Sami sama-sama sebuah lidi. Bila kita bersatu bersama-sama dalam suatu ikatan, yakni new normal for Bali atau for Indonesia, maka pandemi ini segera kita bisa lalui bersama. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang terbaik, pengobatan terbaik tidak ada, semuanya baik. Yang penting tujuannya sama, yaitu untuk penyembuhan pasien dalam hal ini. Jadi bisa dikatakan ini new normal Bali nantinya juga akan melibatkan dari kalau kita melihat dari kearifan lokal Bali. Harus. Jadi itu sebagai kekuatan yang sudah teruji berkali-kali. Jadi kalau kita tidak melibatkan itu sangat rugi menurut saya, sangat rugi. Jadi contohnya adalah kalau misalkan kita tidak melibatkan perangkat adat, perangkat tradisional seperti pengobat tradisional, kemudian sulinggih dan sebagainya untuk bergerak bersama, maka insersi nilai-nilai dalam new normal ini akan lama sekali. Tapi ketika itu kita libatkan bersama-sama, itu tentu lebih cepat daripada menggunakan himbauan, menggunakan ajakan yang persuasif, lebih agresif gerak kita, gitu. Dan itu juga mereka bisa terima secara damai, karena memang ini penting untuk kebaikan dan kelanjutan Bali ke depan. Gitu. Jadi kalau kita flashback kembali, ini berarti konsep new normal Bali ini sendiri yang kita ambil dari kearifan lokal pun sudah pernah kita lakukan ya dok ya? Jauh sebelum bom Bali 1, kita mengingat adanya suatu endemi atau gering dalam pemerintahan dalam Watu Renggong. Pada saat itu upacara sebesar Eka Dasaludra hampir batal karena terjadi kesakitan. Seperti sekarang, babi mati, ayam mati, kemudian buah-buahan mati semua. Nah, pada saat itulah datang Brahmana Keling dan terjadi seperti yang kita saat ini ketahui, sehingga mereka bersama-sama melakukan upaya untuk menuntaskan gering ini, dan 10 tahun kemudian 1425 Sake ide dalam Watu Renggong menciptakan sebuah tari wali topeng Sidakarya yang intinya adalah mengintegrasikan seluruh bagian diri, menerima seluruh bagian diri, sehingga sembuh di dalam dulu baru kita keluar. Jadi kita harus menyembuhkan diri dari trauma masa lalu, kebencian masa lalu, mungkin kena bullying masa lalu. Ketika seseorang, masing-masing individu ini sehat, maka vibrasi ini akan menyebar ke seluruh orang-orang di sekitarnya. Dan inilah konsep Sidakarya yang kita harapkan semua, Bali segera Sidakarya melalui COVID ini. Jadi mulailah dari dalam baru keluar. Jarang sekali penyembuhan itu terjadi di luar baru ke dalam, Pak. Begitu. Jadi kita kalau mencontoh pola nih, upaya yang dilakukan oleh dalam Watu Renggong, maka kita harus memulai itu pertama mengenal topeng-topeng di dalam diri kita. Yang kedua, kita menerima diri kita apa adanya, termasuk diri kita yang dulu mungkin trauma, mungkin dulu belum mampu, dulu misalkan tiang numas nasi pecel termampu, kemudian kita dibullying, itu juga kita harus maafkan. Jadi ketika kita sudah sunya, sudah buyung, baru kita bisa membuka lembaran baru. Jadi mustahil new normal itu dilakukan ketika buku juga penuh. Gelas sudah penuh, nggak mungkin. Jadi kita harus mengosongkan gelas ini, kemudian kita harus menutup buku lama ini dan membuka buku yang baru. Baru kemudian konsep-konsep ini bisa dikerjakan. Kalau masih dengan buku baru, buku lama, kita akan bertengkar dengan diri kita sendiri. Jangan dah pakai masker ya, toh juga tidak ada yang tahu, begitu jadinya nanti. Jadi ada bagian diri kita yang mensabotase, mengkonspirasi kerennya, mengkonspirasi diri kita. Contohnya misalkan Pak Karang nggak ada yang lihat nih, nggak usah deh pakai masker nih. Yang mengonspirasi siapa? Ada suara-suara dalam diri Pak Karang yang melakukan itu. Itu yang disebut dengan konspirasi sebenarnya. Jadi perlu pemahaman lebih lanjut lagi tentang bagaimana yang tadi juga dokter mengatakan konsep integratif, konsep sapu lidi ini sendiri. Jadi bisa dikatakan ini juga akan diterapkan dalam dunia kedokteran dan nantinya. Jadi konsep sapu lidi ini dilakukan di dalam diri, dalam konteks mikro dan juga makro. Kalau konteks mikro dalam diri Pak Karang yang sekarang dengan yang dulu dan nanti. Diri Pak Karang yang di depan, belakang, kanan, kiri, kan? Kalau konsep makro, maka kita juga harus berkolaboratif dengan semua pihak dalam hal ini. Contohnya rapid test. Kalau kita tidak sinergis dengan dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, kemudian istilah keamanan, maka rapid test ini akan gagal. Tidak ada yang mengamankan, tidak ada yang memanggil peserta, gagal total. Jadi integratif wajib dilakukan. Cuman syarat agar terjadi integrasi yang indah dan harmoni
adalah mereka harus menerima sebagai sebuah tim kerja, bukan saling lebih unggul gitu. Semuanya penting gitu. Jadi konsep filosofi dasar ini yang pertama yang ingin Tiang sampaikan, bahwasanya filosofi dasarnya ketika kita melakukan integrasi, yaitu kita sendiri dulu harus mengintegrasikan bagian-bagian dari kita ke dalam baru keluar. Dan semua bagian-bagian ini penting, Pak. Dari driver semua penting. Jadi tidak ada yang tidak penting. Contoh di rumah sakit, dari penerima pasien, kemudian yang memberi obat, gizi, yang ambil laboratorium, semua penting. Termasuk orang yang nyapu. Kalau dia tidak nyapu atau tidak melakukan SOP, semuanya terkena. Maka dari itu kita wajib menghargai semua, melihat semua sebagai sebuah tim untuk menuju suatu tujuan yang sama. Jadi apa yang harus masyarakat perhatikan nantinya dalam menghadapi new normal ini sendiri, Dok? Yang pertama, masyarakat harus sadar ini kondisi khusus, bukan kondisi biasa. Yang kedua, masyarakat harus metangi atau bangun. Metangi bahwasanya ada potensi dalam diri mereka yang bisa mereka izinkan berekspresi untuk menghadapi situasi khusus ini. Jadi contoh adalah banyak dari teman-teman Titiang, bahkan saudara Pak Karang mungkin, yang dulunya selalu menunda untuk memasak untuk berupaya menjadi entrepreneur, ditunda dulu. Nanti begitu sekarang sudah ada COVID, mau tidak mau bagian ini ambil bagian. Tiba-tiba bisa aja, yuk kita masak betutu, yuk berani memasarkan dan sebagainya. Ini termasuk bagian dari integrasi itu. Jadi dengan adanya masalah ini ternyata ada sisi positifnya. Nah, kenten numbun. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini? Yang pertama, kembali ke dalam. Yang kedua, ayo kita terima bagian diri kita. Siapa tahu ada bagian-bagian diri yang memang berpotensi untuk dikembangkan. Bagian diri tukang masak, bagian diri seorang pemasar, bagian diri seorang pengobat, bagian diri seorang digital marketing, konten pembuat konten dan sebagainya. Ini apa sih hal-hal yang dulunya kita anggap tidak berdaya, kita perdayakan. Ini kita asah terus untuk menyambut yang baru ini. Jadi semua ternyata ada di dalam. Bahkan ada bagian dari presenter dalam diri Tiang cuma kecil, karena jarang dikasih peran. Gitu. Jadi ini yang harus dimunculkan. Kita harus munculkan. Agar bisa muncul kita harus tahu dulu, harus memeke. Yang dumun kan nopeng sedurung nopeng nika memeke dumun. Mekewen raga ngelasih raga potensi gitu. Oh gitu. Jadi padahal topeng tidak akan berubah nanti bentuk wajah dari topeng itu sendiri. Nggak, karakter di dalamnya. Karakter yang di dalam. Ya, yang memurti, yang muncul keluar. Gitu. Termasuk bagian diri kita yang memiliki tugas untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ini kasih dia peran ketika Anda keluar rumah. Dia nanti kasih, oh jangan ke sini, ayo cuci tangan dulu. Itu intuitif banget itu. Nah, disinilah kearifan lokal kita berjalan, Pak. Itu yang harus masyarakat persiapkan saat menghadapi new normal nanti. Iya, itu juga sangat membantu pemerintah, karena pemerintah tidak perlu berteriak, tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menertibkan ini, karena ada sang penertib di dalam diri seorang. Baik, kalau itu yang harus diperhatikan oleh atau dipersiapkan oleh masyarakat, lalu bagaimana kesiapan tenaga medis khususnya di Bali menghadapi new normal, nanti kita akan bahas, dokter. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin berpartisipasi di 0361894840 dan juga di 0361894841. Kami akan kembali dengan topik kita masih tetap sama, yaitu new normal dari perspektif kedokteran terintegrasi sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Harmoni Bali. New normal dari perspektif kedokteran terintegrasi masih menjadi topik kita di sore hari ini bersama seorang praktisi kedokteran terintegrasi dan beliau juga merupakan seorang penulis, Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Silakan, lain sudah kami buka tentunya. Dok, kalau tadi dokter mengatakan masyarakat harus bangun, kemudian masyarakat harus sadar, kemudian harus metangi atau bangun. Kemudian bagaimana kesiapan tenaga medis, khususnya tenaga medis di Bali menghadapi new normal ini sendiri ke depan nanti, dok? Ya, jadi ini merupakan PR kita bersama, tidak saja tenaga medis tapi juga yang lain.
Jadi kita di tenaga medis pun saat ini akhirnya mulai berevolusi di dalam. Jadi kita sekarang lebih menghargai kerjasama antar tim, kemudian kita lebih solid ke dalamnya bahwasanya ini memang pekerjaan yang harus diambil bersama-sama, tidak bisa one man show. Gitu. Jadi ini masih tetap mengikuti konsep sapu lidi itu sendiri kah, Dok? sekarang semuanya mengarah ke sana. Kalau dulu contoh, kebetulan istri saya adalah seorang lulusan ilmu penyakit dalam. Jadi ketika penanganan COVID ini pun akhirnya kerjasama antar tim ini menjadi lebih solid. Kalau dulu kan saya nih ahlinya nih, kamu nanti. Nah sekarang soliditas ini semakin tumbuh, baik itu antar tenaga medis dengan para medis maupun dengan tenaga-tenaga penunjang yang lain sangat solid sekali. Nah kenapa? Karena kita menghadapi secara intens. Nah itu terlebih dari itu. Ada beberapa layanan yang memang sudah dimunculkan untuk menghadapi new normal ini. Salah satunya adalah wellness center di Marinda Park. Jadi Semeton Bali bisa memanfaatkan Marinda Park ini sebagai pusat layanan kesehatan. Teman-teman di situ bisa berolahraga karena ada jogging tracknya, bisa melakukan yoga, bisa melakukan senam bersama. Tentu nanti di situ ada teman-teman kami dari perawat yang membantu melakukan penapisan. Siapa yang boleh masuk, berapa yang boleh masuk dan sebagainya. Itu Marinda Park ada di Teguh Umar Barat. Yang kedua, teman-teman juga bisa memanfaatkan Halo KIH di halo.kih.co.id untuk mendapatkan saran-saran medis dan itu free. Kemudian bisa memanfaatkan layanan home care untuk perawatan di rumah. Contohnya misalkan Titiang medue nak lingsir, kalau Titiang bawa ke rumah sakit kok kayaknya susah sekali mobilisasinya. Maka dalam hal ini kita bisa meminta layanan home care untuk datang ke rumah. Dan banyak hal ya, contohnya adalah ketika untuk kecantikan misalkan. Kalau dulu kita menggunakan kecantikan itu kita datang ke klinik kecantikan dan sebagainya. Sekarang opsinya lebih luas. Salah satunya adalah bagaimana memasukkan oksigen dengan tekanan tinggi. Itu dilakukan dalam sebuah chamber namanya hiperbarik, itu ada di Sabe. Jadi kita datang ke sana seolah-olah kita masuk ke dalam laut. Di situ kita ditembakkan oksigen tinggi. Jadi membuat kulit kita lebih kencang, vaskularisasi kita lebih lancar gitu. Nah, itu salah satu teknologi-teknologi yang mungkin bisa dimanfaatkan Semeton di Bali dan itu bagus sekali. Jadi para atlet-atlet kita untuk meningkatkan vitalitasnya kan tergantung dari peredaran darah nih Ki. Itu kalau di luar negeri sudah sangat umum dipakai hiperbarik nih. Nah mumpung di Bali sudah ada, bisa dimanfaatkan. Dan ini ada hubungannya kah dengan terintegrasi seperti dokter katakan tadi, New Normal Bali ini kita akan menghadapi New Normal nantinya melibatkan atau kita akan menggunakan kearifan lokal Bali ini sendiri, Dok? Ya. Jadi salah satu menu di Marinda Park adalah wellness program. Di situ kami memiliki program yang sudah terintegrasi olahraga, meditasi. Jadi kalau olahraga ini dibalikan wiraga nih, meditasi wirase, kemudian nutrisi kita juga berikan, kemudian dan bagaimana pemeriksaan secara medis konvensional juga dilakukan di situ sehingga apa yang dialami dari awal sampai akhir semuanya dipantau dengan alat ukur yang pasti. Gitu. Itu yang dilakukan di Marinda. Iya, nah ini meditasi atau kearifan lokal itu berarti akan melibatkan juga kita ngomongin tentang seniman seperti itu, yang di luar dari tenaga medis itu sendiri, Dok. Jadi kita melibatkan seniman-seniman yang ada di Bali, ya, para penupeng-penupeng yang ada di Bali dan praktisi-praktisi usada Bali tentunya. Gitu. Jadi program ini tidak bisa berdiri sendiri, namun seperti tadi sapu lidi, jadi kita kolaborasikan. Gitu. Karena konsep meditasi yang sering dijual ke tamu-tamu ini kan mengadopsi dari Thailand ataupun dari Cina. Namun konsep meditasi di Bali adalah dancing meditasi. Jadi mereka meditasi sambil metekap, mereka meditasi sambil memasak. Jadi meditasi orang Bali zaman dulu itu inline dengan apa yang mereka kerjakan. Kan. Jadi itu yang kita ingin berikan, choice itu kepada para tamu mancanegara maupun yang lokal. Gitu. Oke. Kalau kita berbicara atau melihat data, dilihat dari angka positif COVID-19 ini sendiri, apakah new normal ini tidak terlalu cepat dilakukan di Bali khususnya, Dok? Justru saya berpikir Bali justru lebih paling bisa. Kita bersyukur Bali ini barometer dari mana dokter mengatakan? Dari angka kesembuhan. Angka kesembuhan yang paling kedua tinggi. Dari soliditas kita dalam menangani
pasien-pasien COVID. Jadi kita hanya saja gini, kita punya perbatasan di Selat Lombok dan Selat Jawa ya, Selat Bali. Jika kedua ini kemudian di bandara kita bisa jaga betul-betul, maka Bali bisa pertama kali untuk new normal gitu. Dan sangat bisa karena kita memiliki perbatasan yang jelas. Nah, cuma sekali lagi penjaga-penjaga ini memang harus diberikan perhatian lebih dari APD-nya, insentifnya semua. Jadi mereka inilah yang nanti menjaga, memfilter siapa yang boleh masuk ke Bali gitu. Jadi memang para penjaga di perbatasan, baik itu yang masuk dari udara maupun dari laut ini yang kemudian memegang peran dalam memfilter siapa-siapa yang boleh masuk ke Bali. Kalau itu misalkan kita sudah nol nih, kita sudah nol. Kalau tidak ada yang masuk ke Bali, maka kan kuncinya ada pada saat tempat masuk ini. Boleh masuk tapi dengan ketentuan khusus, misalkan membawa rapid test. Setelah rapid test, mereka 14 hari di karantina. Nah ini kan ada mekanismenya gitu. Kalau ini bisa dilakukan dengan sangat baik, Bali bisa new normal. Baik, Bali paling tinggi dalam pengelolaan kesehatan, khususnya untuk tingkat kesembuhan ini sendiri. Ini apakah juga bisa dikatakan ini kedokteran atau dari perspektif kedokteran terintegrasi juga ada peran serta? Oh pasti. Saya sendiri melihat di Rumah Sakit Kelungkung, kebetulan saya jadi Dewan Pengawas di situ, kita melihat bagaimana dokter, para medis juga melibatkan unsur-unsur budaya. Dalam hal ini pemangku, kemudian mencarikan tirte, bagaimana sinergi antara petugas konvensional dengan budayawan sama-sama jalan untuk kesembuhan pasien. Dan hasilnya luar biasa bagus sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan juga akan dilibatkan nantinya. Dari segi adat budaya nantinya untuk saat menghadapi new normal nantinya. Wajib hukumnya. Ketika kita berbicara perubahan, maka semua aspek yang ada di Bali dari yang formal maupun informal harus dilibatkan. Dan saya yakin Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota sudah memiliki dan menyadari konsep ini. Jadi kami pun di kesehatan khususnya di Kasih Ibu sudah menyadari hal ini sehingga kami membuat layanan-layanan yang siap diterapkan di new normal. Baik, dokter mengatakan yakin. Ini apakah keyakinan juga merupakan pengobatan yang terbaik saat ini? Persis. Jadi saya ingat keyakinan seperti apa, Pak Karang? Saya ingat membaca sebuah buku yang namanya You Are Placebo dari Joy Vitale. Jadi beliau melakukan sebuah studi. Jadi ada orang kanker, kemudian dikelompokkan menjadi dua. Yang A dan B. Kemudian pada B itu diberikan suatu keyakinan bahwa ini adalah obat baru yang dapat menyembuhkan kanker. Padahal isinya cuma air saja. Dan ketika itu disuntikkan, apa yang terjadi? Kelompok di golongan B ini mengalami suatu penyembuhan yang signifikan. Artinya apa? Keyakinan terhadap obat baru itu, walaupun isinya adalah air, itu berpengaruh terhadap mekanisme biomolekuler dalam tubuh seseorang. Jadi ketika suatu metode pengobatan diintegrasikan dengan keyakinan orang tersebut, itu akan menghasilkan suatu efek yang sangat luar biasa sekali. Jadi bisa dikatakan untuk menambah keyakinan pasien tersebut, perlu orang lain juga untuk memberikan motivasi. Perlu rangsangan dari luar. Ya. Bisa itu dari konsep-konsep yang sudah ada, misalkan Pak Karangnya bisa dari rohaniawannya mereka, bisa dari orang-orang yang mereka kagumi, karena pada prinsipnya untuk memunculkan kekuatan dari keyakinan ini hanya dilakukan dengan 5 cara, Pak Karang. Yang pertama itu repetisi, diulang-ulang terus. Iya, kamu bisa sembuh, yang lain juga sembuh. Jadi diberikan data-data yang positif. Yang kedua diberikan suatu penguatan. Begitu ada perbaikan sedikit dikuat. Oh, itu sudah lebih bagus dari kemarin. Terus dikuatkan seperti itu sehingga dia semakin yakin. Oh, gitu ya, gitu. Yang ketiga, dia diberikan yang memberikan ini harus figur otoritas. Jadi yang memberikan harus dokter, kemudian guru spiritualnya dan sebagainya. Oh iya, kamu bisa sembuh, kamu ditakdirkan sembuh dan sebagainya. Gitu. Yang keempat ada dukungan sosial dari family, identitas kelompok. Contohnya adalah Anda ini dari terah yang kuat, Anda tidak mungkin mati gara-gara ini. Wah, itu juga sangat membantu identifikasi kelompok itu. Dan yang terakhir adalah suatu hadiah. Jadi dalam hal ini saya menyarankan
harus sering kasih kejutan ke mereka. Jadi hari ini Pak Karang yang ngasih mereka bingkisan, jadi kasih mereka hadiah-hadiah sebagai ungkapan cinta gitu. Ketika mereka terima hadiah, apa yang ada dalam pikiran mereka? Yeah. Oh ternyata aku berarti ya buat orang lain ya. Aku masih diperhatikan loh. Nah ini memunculkan hope Pak. Hope atau harapan hidup buat mereka. Ini yang kenapa kita selama ini selalu bergerak dengan salah satu produk coklat di Bali. Kita berikan coklat. Mereka senang sampai berbinar-binar. Ini wujud cinta kami ke Anda gitu. Tapi kalau seseorang yang merasakan bahwa ini keyakinan lamanya tetap membelenggu, apa yang harus dilakukan ini dok? Keyakinan lama selama itu inline dan bisa membuat dia membantu kesembuhan boleh. Tapi ketika itu tidak inline lagi, malah kontraproduktif, maka itu harus diganti Pak. Gitu. Kemudian saya tahu pertanyaan gimana cara gantinya. ini sudah buka-bukaan. dari sisi broadcasternya udah keluar nih dokter. Ya, jadi bagaimana membongkarnya? Ada beberapa teknik Pak, ada beberapa teknik. Cuma saya katakan syaratnya aja dulu. Syarat untuk membongkar keyakinan lama yang pertama harus ada kesediaan dari yang bersangkutan. Ada willpower dari iya kayaknya saya perlu nih gitu. Selama orang itu belum, maka dia akan terus meyakini keyakinan itu sampai dia mentok, tidak ada pilihan lagi. Makanya ketika kita sering sekali kita mendengar semeton-semeton kita di Bali itu mengalami kesakitan. Begitu dia titik sakit, ya tiang mau pengayah baru sembuh secara mengagetkan. Nah ini merupakan salah satu bentuk tadi itu. Ketika keyakinan, nah saya nggak ngayah terus di denial, kemudian ditolak sampai suatu titik dia tidak bisa nolak. Ketika dia terima itu langsung kesembuhan itu ada. Nah itu contoh klasiknya. Tapi dalam dunia kedokteran terintegrasi, Bapak Ibu tidak harus sampai mentok sampai ke dasar begitu. Itu begitu, oh kayaknya ada something nih, sesuatu. Kita punya layanan hipnoterapi untuk melakukan assessment di tubuh yang meyakini, di program pikiran yang meyakini keyakinan itu, sehingga kita bisa lakukan deteksi lebih dini, ini perlu diganti apa tidak. Jadi kalau perlu diganti kita komunikasikan, ini gimana? Ini nanti kalau misalkan tidak diganti akan mengganggu. Ya saya ganti, maka bisa diganti dengan cara yang lebih lembut ketimbang sakit seperti itu. Gitu. Oke, kita berbicara tentang new normal. Dari perspektif kedokteran terintegrasi, tentunya akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Betul Pak, perubahan ini pasti terjadi. Contohnya sekarang aja anak-anak sekolah di rumah, kemudian orang-orang lebih cenderung ke apotek untuk membeli obat ketimbang ke rumah sakit. Jadi perilaku berubah. Ketika zaman berubah, perilaku berubah dan sikap orang juga berubah, Pak. Jadi begitu. Jadi ini merupakan sebuah momen yang bagus untuk merestart, untuk membuat aturan-aturan yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita inginkan di Bali begitu. Seperti Menkraf mengatakan pariwisata akan berkembang nih ke K3 nih, kebersihan, kesehatan, keamanan. Kita kan sudah lakukan itu. Bali sudah melakukan itu. Cuman tidak diungkapkan secara vulgar seperti itu kan. Oke, jadi mau tidak mau masyarakat, khususnya masyarakat Bali harus mau menerima. Sebenarnya kalau saya sebagai orang Bali dan Pak Karang juga, kita paling mampu beradaptasi Pak Karang. Paling mampu beradaptasi dan paling mudah beradaptasi. Jadi yang penting itu tadi, ada sinergi, ada kolaboratif antar unsur informal dan formal untuk melakukan hal ini. Oke, kesiapan masyarakat untuk menghadapi kehidupan baru ini sendiri tentunya memerlukan persiapan juga ya dok? Lebih banyak kalau saya lihatnya ke persiapan mental dan infrastruktur Pak. Kalau infrastruktur kan lebih kepada tempat cuci tangan, kemudian penyediaan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk desinfeksi. Nah, sedangkan yang PR sebenarnya adalah kesiapan mental, Pak. Jadi kan banyak kita lihat mereka tahu tapi tidak melakukan. Contoh klasiknya adalah olahraga. Merokok. Tahu tidak olahraga itu bagus? Ya tahu, tapi kenapa Anda tidak melakukan? Nah ini masalah. Tahu tidak bahwasanya keluar sekarang harus pakai masker? Tahu, kenapa Anda tidak melakukan? Ini yang kemudian harus dijawab dan dicari solusinya begitu. Ini yang disebut kemudian barrier mental atau mental block untuk perubahan itu sendiri. Baik. Gitu. Kesiapan mental itu yang sulit berubah ini sendiri tentunya perlu dukungan juga, dukungan sosial dari orang-orang sekitar, dari keluarga misalnya. Perlu upaya yang serius dan sengaja untuk menggarap
kesiapan mental ini. Jika tidak, akan terjadi seperti itu. Iya, saya tahu pakai masker, saya tahu harus cuci tangan, saya tahu harus physical distancing. Kenapa tidak dilakukan? Dia akan ngeblok, diam dia. Kenapa ya, kok saya pingin begitu gitu. Jadi ini merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan bersama. Jadi saya harap melalui acara ini, pesan bahwasanya kesiapan mental justru lebih banyak harus kita lakukan, Pak, daripada kesiapan fisik. Kesiapan fisik kita bisa lakukan kok. Menyediakan cuci tangan, tinggal alurnya saja. Tapi mental orang mau tidak melakukan dan mengikuti itu secara seksama dan teratur, ini yang menjadi PR gitu. Karena kita harus merubah keyakinan orang. Begitu keyakinan tentang sesuatu, pola ini dirubah, maka kebiasaannya mereka berubah. Ketika kebiasaan mereka berubah, maka destiny mereka berubah. Atau nasib mereka berubah. Dalam hal ini nasib ini adalah dia kena apa tidak COVID kan. Oke, gitu. baik. Ini kesiapan mental yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menghadapi new normal ini sendiri. Ini apakah perlu pengenaan sanksi kepada mereka yang agar mampu atau mau mengikuti aturan yang nantinya akan diberlakukan di new normal ini sendiri, Dok? Reward and punishment itu kan sudah biasa dilakukan, tapi terbukti tidak efektif. Kenapa saya katakan tidak efektif? Sekeras apapun pemerintah Italia menghukum, sekeras apapun pemerintah Amerika menghukum, akan hanya membuat suatu perlawanan yang lebih keras lagi. Jadi kalau dari budaya kita tidak pernah melakukan kekerasan semacam itu. Kita selalu menggunakan soft power kita, mengajak secara lembut, kemudian memberikan contoh, lebih kepada contoh. Contoh saja adalah ketika salah satu bupati kita, Pak Nyoman Suwirte, memberikan contoh langsung bagaimana melakukan hidup sehat dan sebagainya, jangan ngebut-ngebutan, harus contoh. Jadi sekarang harus muncul pemimpin-pemimpin yang bisa memberi contoh. Gitu. Jadi harus diberikan contoh terlebih dahulu. Persis. Untuk diikuti diikuti oleh masyarakat tentunya untuk menghadapi new normal nantinya. Persis. Baik, Dokter Ngurah, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Dok, boleh nanti. New normal dari perspektif kedokteran terintegrasi masih menjadi topik kita pada sore hari ini bersama seorang praktisi kedokteran terintegrasi dan juga seorang penulis. Ada Dr. Gusti Ngurah Putra Eka Santosa. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kita sebut dengan sidekarya. Jadi nilai dari sidekarya ini sangat inline dengan upaya kesehatan berbasis teknologi pikiran yang saya dalami, Pak. Oke. Ya. Semuanya tertuang di dalam buku ini, Dok? Semua tertuang. Jadi bagaimana kaidah-kaidah tradisional kemudian dijelaskan secara modern dan bagaimana kita menggunakan kearifan lokal ini untuk mengajak kita dalam perubahan. Karena dunia kan selalu dalam perubahan, tidak saat ini saja. Nanti kita juga membutuhkan proses perubahan itu. Jadi ketika kita bisa merubah sesuatu kemalangan menjadi sebuah petualangan gitu saya bilang, ini akan menjadi sebuah kekuatan dan hasil karyanya pun berbeda gitu. Hari ini kita punya pilihan, tinggal di rumah, berdiam dan mengutuk siapa saja, menyalahkan siapa saja, tapi di satu saat kita juga punya suatu peluang yang sama, di waktu yang sama kita punya peluang yang sama untuk berpikir, merencanakan hal-hal baru untuk new normal nanti. Oke, kesiapan new normal nantinya tentunya sudah benar-benar dipersiapkan oleh pemerintah khususnya, dan untuk dari dunia kesehatan pun sudah dilakukan. Nah, ini apakah penerapan new normal ini nanti apakah menurut dokter ini akan beresiko menimbulkan gelombang susulan angka COVID-19 yang bisa dikatakan second wave, yang kedua ini? Ya. Bisa, Pak, bisa sekali jika kita tidak waspada, jika kita tidak eling, sehingga syarat untuk melakukan new normal adalah kita harus kuatkan dulu barisan pertahanan kita di daerah pintu masuk kita, di Gilimanuk, kemudian di Padang Bae, Gusti Ngurah Rai, Airport Gusti Ngurah Rai. Jika ini sudah mekanisme sudah bagus, kemudian teman-teman yang ada di situ diberikan bekal yang cukup, kemudian dijamin kesehatannya, saya rasa kita akan aman untuk membuka Bali dalam era new normal. Tapi ketika ini kita belum bisa lakukan, lebih baik kita pending dulu gitu. Jadi kalau mereka masuk,
kemudian mereka membawa virus, ya kan balik lagi terjadi penyebaran yang ini. Tapi PR-nya adalah kita harus selesaikan dulu di dalam. Di internal yang ada sekarang ini, begitu kita stop ini, kita harus selesaikan dulu semua. Begitu semuanya sudah selesai, sangat aman sekali melakukan new normal gitu. Wacana-wacana selalu kita dengarkan untuk new normal, apakah itu dalam bidang pariwisata yang akan dimulai dari Bali, kemudian kita juga akan berbicara tentang perspektif dari kedokteran terintegrasi yang kita bahas pada sore hari ini. Dan masyarakat mau tidak mau nantinya ketika akan diterapkan new normal ini sendiri harus siap. Mau tidak mau harus siap, karena kita tidak punya pilihan. Ketika ini berhenti sampai di sini, maka terjadi gangguan dalam ekonomi, kemudian gangguan dalam struktur sosial. Jadi mau tidak mau pemerintah harus merancang kapan dan bagaimana teknis dari new normal. Karena semua negara memiliki seninya sendiri. Kita tidak bisa menyamakan new normal kita dengan Amerika. Tidak bisa menyamakan new normal kita dengan Italia, karena geososiopolitik kita berbeda. Jadi kalau di situ tidak ada hujan, kita ada hujan. Kemarin misalkan ada gelombang tinggi, kita malah dianugerahi banyak ikan oleh Ida Betara. Jadi berbeda sekali. Kita nanam apapun tumbuh, Pak. Kalau di sana nanam apa berbeda karena suhunya terlalu dingin gitu. Jadi kita bersyukur ada di daerah tropis. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan kita berpulau-pulau, sehingga kita bisa melakukan penyaringan dari pulau ke pulau. Ini menguntungkan kita sebenarnya daripada kita satu daratan. Kalau satu daratan ini kan susah kita melakukan penjaringan. Dengan adanya berpulau-pulau ini juga aman. Yang kedua, kita di daerah tropis. Jadi tanaman obat, kemudian tanaman pangan sangat mudah sekali tumbuh, asalkan mau saja sekarang gitu. Oke. Dr. Gusti Ngurah Putra Eka Santosa, seorang praktisi kedokteran terintegrasi dan juga seorang penulis ini sendiri. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV khususnya untuk menghadapi new normal ini, kalau kita berbicara dari perspektif kedokteran terintegrasi, Dok? Ya, jadi selain kesiapan fisik, kita juga harus melakukan kesiapan mental, perubahan pola pikir diikuti dengan perubahan mindset. Jadi perubahan mindset ini harus dilakukan dengan upaya yang sengaja, sehingga ketika new normal diberlakukan, kita bisa menyalip di tikungan, menjadi leading di bidang yang kita tekuni. Jadi kita boleh membanggakan kearifan lokal kita sebagai guiding. Tidak saja selama ini kita tonton ya. Topeng itu kan selama ini kita tonton saja. Kali ini kita harus izinkan pesan-pesan dalam tari topeng itu menjadi tuntunan. Tidak hanya tontonan, tapi sekarang jadi tuntunan untuk meliding kita, untuk membantu kita bersiap dalam new normal ini. Itu yang harus dilakukan. Siap. Oke, masyarakat harus sekali lagi sadar dan harus bangun. Bangun. Nah, itu yang sekali lagi harus kita persiapkan untuk menghadapi new normal. Dokter, terima kasih sudah sharing. Terima kasih juga. Ini bukunya sangat luar biasa. Nanti saya baca di rumah dulu. Siap. Sama di Sekarang Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.